Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang algoritma dalam struktur data. Jadi dalam mata kuliah struktur data ini, algoritma dan struktur data adalah dua konsep yang tidak dapat kita pisahkan. Seperti sudah kita pelajari sebelumnya, kita pada video sebelumnya itu kita belajar tentang hashing ya, di mana ada algoritma-algoritma atau cara-cara untuk mengatur bagaimana data didistribusikan dalam hash table dan juga algoritma yang kita gunakan untuk mengatur collision gitu ya. Oke, jadi kita lanjut lagi di sini. Struktur data itu kita pakai untuk atau sebagai suatu cara menyimpan dan mengorganisir data, dan algoritma adalah cara-cara logis atau langkah-langkah logis untuk memproses data tersebut untuk mencapai suatu tujuan atau menyelesaikan tugas tertentu. Pemilihan yang tepat itu sangat berpengaruh terhadap kinerja sistem ya, karena tentu kita pasti akan mencoba untuk memilih algoritma mana yang pas, mana yang paling efisien, dan mana yang paling sesuai dengan kebutuhannya. Sama seperti misal kalau kita mau masak, misal kita mau makan mie ya, mie itu kan cocok kalau kita misal rebus dulu, lalu digoreng, dan sangat sangat jarang sekali misal kita pakai cara teknik bakar untuk memasak mie gitu. Jadi pemilihan algoritma itu cukup penting terhadap kinerja suatu sistem. Nah, dalam kajian struktur data, algoritma diklasifikasikan berdasarkan pendekatan penyelesaian masalah yang digunakan. Semuanya punya karakteristik, kelebihan dan kekurangan yang berbeda, dan punya punya caranya masing-masing, dan punya kecocokan terhadap jenis-jenis masalah tertentu. Nah, di sini kita akan belajar tentang algoritma brute force, algoritma greedy, divide and conquer, serta di akhir kita akan belajar tentang backtracking. Oke, kita langsung mulai saja ke algoritma brute force. Jadi algoritma brute force ini itu pendekatan yang paling sederhana karena dan mungkin juga paling mudah untuk dipahami. Jadi dalam algoritma brute force kita langsung mencari saja gitu, langsung mencari solusinya. Jadi tidak banyak berpikir, kita langsung cari saja. Misal dalam sebuah list kita dikasih list 1 sampai 9 misal 3. Nah, ini dengan algoritma brute force kita akan coba nih, misal kita untuk melakukan pencarian, kita coba untuk melakukan pencarian, maka misal kita akan perintahkan untuk cari angka 7, maka dengan algoritma brute force setiap indeksnya akan ditelusuri. Misal ada pertama dari 0 ke 1 ke indeks kedua yaitu isinya 4 ke 5, nah lalu temu 7. Nah, tapi pada algoritma brute force ini akan diteruskan juga ke setelahnya untuk melihat apakah ada 7 lain sampai ke akhir list gitu. Begitu juga misal kita mau cari max, cari nilai maksimum. Maka kita akan bandingkan, misal ada 0, 0 dan 1. 0 kan pertama, tidak ada perbandingan. Lalu lanjut ke 1. Akan dibandingkan apakah 0 lebih besar dari 1 misal. Apakah 0 lebih besar daripada 1? Tidak, berarti sekarang max-nya 1. Max sama dengan 1. Terus kita bandingkan dengan 4. Sekarang max-nya 4. Dibandingkan dengan 5. Sekarang max-nya 5. Dibandingkan lagi dengan 6, lalu 7, lalu 9. Nah, setelah 9
Dicek apakah 9 lebih besar dari 8. Nah, iya, berarti 9 tetap jadi yang terbesar, tapi kita akan tetap mengecek di indeks terakhir apakah 9 lebih besar dari 3. Kita tidak langsung membuat kesimpulan bahwa 9 adalah nilai terbesar dalam di sini gitu. Ya, kita coba tampilkan dalam bentuk codingannya. Nah, di sini misal kita loading dulu. Oke, selagi menunggu mungkin bisa dibahas dulu tentang algoritma greedy. Jadi, algoritma greedy itu dalam bahasa Inggris artinya itu serakah. Kenapa disebut demikian? Karena dengan pendekatan ini, selayaknya orang serakah, kita akan mencari keuntungan terbaik yang paling cepat itu. Kayak misal kalian dikasih pilihan antara dapat 1 juta tiap hari selama 3 tahun atau dapat 1 miliar sekarang. Nah, kalau rakus atau greedy, kita akan langsung milih 1 miliar sekarang. Kurang lebihnya begitu. Jadi dia memilih solusi terbaik dalam tanda kutip terbaik pada waktu sekarang. Nah, ini udah di load ya. Nah, ini contoh tadi untuk algoritma brute force untuk pencarian. Misal kita mau cari dari list data ini kita cari 4, maka akan ditelusuri dulu dari indeks pertama sampai ke akhir. Nah, di mana saja ketemu 4. Misal di sini 4-nya ada 2, maka akan ditampilkan 2 kali. Atau mungkin di sini kita ganti pencariannya itu angka 8. Angka 8. Dan 8 ketemu. Tapi gimana kalau misalnya kita cari yang nggak ada? Ya, maka akan ditelusuri semuanya. Begitu. Terus ada juga misalnya kita kayak tadi cari nilai brute force, dengan brute force mencari nilai maksimum. Berarti kita coba bandingin dulu nih misal dari 3, 3 lalu ke 7. 3 7 lebih besar dari 3. Lanjut dicek ke sebelahnya, 7 lebih besar dari 2. Berarti masih tetap 7 angka terbesarnya. Lalu 7 bertemu sama 9. Ternyata 9 lebih besar dari 7. Jadi nilai max sementaranya 9. Lalu kita bandingkan dengan 5, 6, 1, 4, dan 8. Ternyata masih tetap besar 9. Nah, sampai di akhir ada 10. Berarti 9 itu kan lebih kecil dari 10. 10 itu jadi nilai max terbaru. Karena letaknya di akhir, berarti sudah. Ini jadi nilai maksimum dalam pengindeksan yang ada di data ini. Oke. Oke, jadi brute force ini juga bisa digunakan untuk penyortingan. Ada bubble sort, selection sort, dan insertion sort. Jadi penyaringan kita coba cari saja di sini misal bubble sort. Jadi bubble sort itu apa? Bubble sort itu salah satu yang sederhana, salah satu algoritma sederhana yang mana kita menukar-nukar ya nilai dalam indeks. Misal di sini. Misal, nah kita coba copy coding bacanya. Nah, misal kita buat percontohannya di sini. Misal di sini ada 64, 32, 25, 12, 22, 11, dan 90.
lihat N itu panjang dari array, panjang dari daftarnya. Lalu jika indeks ke C, indeks ini lebih besar daripada indeks selanjutnya, J plus 1, J plus 1, maka ditukar. Maka posisinya C ini ditaruh di C plus 1 dan ini pindah ke C. Urutannya jadi 32,64, lalu 25, 12, 22, 11, dan terakhir 90 gitu. Jadi prosesnya cukup lama ya. Jadi kekurangan algoritma brute force itu lama jika indeksnya panjang. Meskipun kalau dengan cara kerja komputer mungkin kelihatannya cepat, sangat-sangat kilat gitu ya. Nah, mungkin kelihatannya langsung muncul, tapi secara matematis atau jika kita modelkan sendiri itu cukup cukup lama. 32. Nah, semisal kita mau coba lihat nih bagaimana hasilnya, kita bisa tampilkan array tiap perubahan. Nah, jadi 6432 ditukar antara 32 sama 64 udah ditukar nih. Tukar lalu ini ditukar lagi. Jadi 32,2564. Lalu ada 12 pindah lagi ke 32, 25, 12, 64, 12, 11, 90. Di sini ada 22, 11, 90. Nah, ini diulangin lagi. Nih, jadi langkahnya cukup banyak. Misal nih 64 udah dibandingkan sama sampai indeks terakhir, lalu kita cek setelahnya 32 digeser gitu, baru nanti 32 yang digeser. 64 di sini berarti 32, 25, 12, 22, 11, 64, 90. Nah, di sini bakal berhenti karena 64 dan 90 itu sortingannya udah benar. 64 itu kurang dari 90. Kita terusin ke angka berikutnya. Berarti di sini 32 yang kita geser. Kita tukar sama 25 karena 25 lebih kecil daripada 32. Di sini 25, 32, 12, 22, 11, 64, 90 gitu terus sampai nanti jadinya berarti 25, 12, 22, 11, 32, 64, 90 ini. Oke, gitu terus ya, nanti baru kita ulangin lagi. Misal 25 udah selesai, kita tukar 25 dan 12. Nanti hasilnya jadi uh, 12, 22, 12, 22, 25 gitu ya. Nanti 5, 3, 2, 6, 4, 90, ada 11 juga. Berarti nanti terakhir itu jadi gini. Ini untuk bubble sort. Kalau ada juga sorting lain ya. So di sini ada tadi contohnya itu ada selection sort, tadi selection sort, ada selection sort.
Oke, jadi sebenarnya cukup mirip kan di sini kita pakai Python juga nih. Kita coba sambil bedah di sini selection sort. Nah, sama, cuma di sini nggak langsung ditukar tapi ditentukan uh, minimum minimum value-nya berapa. Jadi ketika perbandingan tuh nggak langsung ditukar tapi disimpan dulu nilai paling kecilnya berapa. Oke, itu untuk sortingnya ya. Untuk sorting. Lalu, nah contoh penerapan lain selain sorting tadi ada juga encoding, yaitu di sini ada algoritma Huffman. Algoritma Huffman ini sering dipakai buat mengkompres gambar contohnya. Kalau nggak salah, citra atau gambar seperti JPEG itu juga pakai algoritma Huffman. Jadi, misalnya kita punya biner yang sangat panjang. Kayak misal teks ya, kita coba pakai contoh teks. Contoh A, ini bisa kita buat gini. Contoh coding Huffman. Huffman. Jadi kita akan mengkompresi ini ya. Kalau kita lihat nih, misal kita lihat di di biner, misal kita cari alfabet to binary. Nah, kita coba nih, kita coba kalau cari yang sini coding, contoh coding Huffman. Nah, jadi lihat seberapa panjangnya kode biner ini. Jadi tiap satu karakter bahkan bahkan ini ada spasi itu juga punya kode binarinya sendiri. Itu punya 8 angka buat mewakilkan satu huruf. Jadi misal kalau kita simpan itu akan sangat-sangat boros. Nah, dengan algoritma Huffman kita akan mencoba buat merepresentasikan nih satu huruf atau satu karakter dengan lebih efisien. Yang pertama itu kita hitung dulu nih tiap hurufnya itu ada muncul berapa kali dalam contohnya di sini satu file gitu, dalam satu file. Berarti kita hitung dulu nih ada C. C itu muncul dua kali, C muncul dua kali. Lalu O muncul tiga kali, N muncul tiga kali juga. Lalu ada T muncul satu kali, H ada H itu muncul dua kali, spasi atau di sini saya pakai underscore itu muncul dua kali. C tadi udah dimasukin, O juga sama, D muncul satu kali, I muncul satu kali, N udah, kita tulis di sini dikit satu kali, H udah, U satu kali, F muncul dua kali, M muncul satu kali, lalu ada juga apa ini? M, A ya, A belum, A itu satu kali. Nah, kita lihat di sini tuh ada berapa nih banyak satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Ada 21 karakter. Karakter. Nah, kita bisa langkah selanjutnya bisa kita coba buat sorting nih. Misal kita sorting dari yang paling banyak muncul ke paling sedikit.
Misal di sini kita bikin ON itu 3, lalu CH underscore 2, 2, 2, 2 ke 4, 6, 6, 8. Oke. Bisa kita bikin satu kelompok, ini satu kelompok. Lalu kelompok kedua tuh kita tulis uh, misal F D I G M A. Jadi 2. Berarti ada berapa ini? Tuh 2, 3, 4, 5. Oh, sama U deh ini ya, U 1. Di sini satu kelompok pertama itu ada 8 dan kelompok kedua itu ada berapa? 6 tambah 6, 12. Nah, kayak ada yang kurang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. H, D, D, I, G, U, F, M, A. Tuh, berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Bener. Oh, T ya, sama T di sini. Ada T. T berarti kita bisa tulisnya di sini 9 gitu. Nah, dari sini kita bisa ubah jadi bentuk tree. Dari 21 nih, total ada 21 karakter, kita bisa pecah jadi dua kelompok. Misal kelompok kecil itu isinya Futikmat ya, Futikmat. Yang mana anggotanya itu ini nilainya 9. Dan ini ada ONCH underscore yang mana muncul 12 kali. Lalu dari 9 ini kita bisa pecah lagi. Kita beri kode di sini 0, kalau ke kiri 0, ke kanan 1 ya, misal 0, 1. Misal kita mau pecah jadi Fudi sama GMAT. Di sini ada Fudi berarti 5 ya, F. Fudi ada 5, sama GMAT itu ada 4. Yang ini Fudi dan GMAT. Lalu kita pecah lagi. Jadi FU dan DI. 0, 1, FU di sini ada 3, dan Fudi itu ada 2. Kita pecah lagi 0, 1. Di sini ada D 1, I juga ada 1. F itu di sini tuh. Kita tulis U dulu ya, Mas. U sama F. U sama F di sini itu sama saja. F dan U di sini 2, di sini 1. Di sini 0, 1. Terus kita proses yang ONCH di sini. Kita pecah ONCH itu jadi, kita misal pecah jadi O, ON ya, ON itu banyak ON dan CH underscore biar sama-sama 6, misalnya kita pecah sama-sama 6. O sama N kita pecah jadi O sama N. Di sini udah atomik ya, udah paling kecil.
3 di sini 0, ini 1, 1. CH, C underscore kita pecah di sini. So, jadi C sama H underscore itu di sini 2. H underscore, H, H sama underscore 2. Ini 0, 1, 0, 1. Nah, ketika kita mau bikin rekonstruksi lagi, biar dari tree ini, dari sebuah tree ini, biar bisa jadi ke bentuk teks di awal, berarti kita bisa terjemahkan. Karena di sini kita udah punya kamus ya, kita sebut ini misal kamusnya, kamus dan ada skemanya. Kita mau misal mau tulis kata contoh, tulis kata contoh. Berarti di sini 1, 1, 0. 1, 1, 0. 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0. 1, 1, 0. 1, 0, 0. 1, 0, 1. 1, 0, 1. Kan dari kita bikin satu huruf aja bisa dari satu kata. Kita bikin satu kata dulu contoh. Misal contoh 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1 itu N 1, 0. Oh, kita belum belum memecah yang jimat ini ya. Jimat ini berarti kita bisa pecah aja misal uh, T T atau bentar, saya coba buat bikin jadi lebih besar, lebih luas. Kita luasin ONJ kita taruh sini, ini hapus, kita bikin jadinya gini. Kemat kemat itu kita pecah. Kita pecah jadi GM sama AT. GM AT 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Berarti kalau kita mau nulis T, 0, 1, 1, 1. 0, 1, 1, 1. O itu 100, 1, 0, 0. H. H itu kita tulis 1, 1, 1, 0. 1, 1, 1, 0. 1, 1, 1, 0. Kita pecah ini. Ini untuk tulis contoh. Bisa untuk kata contoh. Bagaimana kalau kita bisa coba tulis contoh, tapi pakainya itu biner biasa gitu. Maka lebih banyak lagi. Di sini ada 8 dikali 6 ada 48. Sedangkan kalau kita pakai codingan Huffman cukup 6, 6 sama 13, 13 sama 7. Nah, cukup 20 aja. Maka udah efisiensinya efisiensi efisiensi dia cuma pakai 20 dari 48 space, tapi kita ketambahan punya kamus gitu. Tuh. Oke, itu untuk algoritma. Nah, untuk contoh lain nih ada juga di catatan. Nah, caranya sama ya, misal dicari dulu seberapa sering huruf muncul, sama hitung frekuensi. Lalu buat node untuk tiap simbol dan gabungkan dua node yang frekuensinya terkecil. Oke, di sini berarti kita ambil yang terkecil nih, CB jadi 8. Lalu di sini 7 sama 8, E sama CB terkecil.
digabungkan seterusnya sampai di sini ada 6 tahap, 6 tahap sampai akhirnya didapat kamusnya, kamus Huffman-nya. Oke. Lalu ada juga yang namanya minimum spanning tree. Jadi minimum spanning tree itu mirip sama yang sebelumnya kita pelajari, yaitu algoritma Dijkstra. Pertama, uh, kita tuh dipakai misal untuk graf ya, misal dipakai untuk graf. Misal kita punya graf bentuknya begini gini, ini ya, misal graf yang cukup rumit gitu. Jadi minimum spanning tree seperti yang namanya tree itu berarti kita membuat atau nyari cabang di mana dari satu titik, misalkan kita sebut di satu titik A, dia itu bisa mengunjungi semua node-node lain gitu. Mengunjungi node-node lain dengan uh, dengan jumlah jumlah jarak atau bobot yang paling kecil. Karena seperti yang kemarin kita belajarin di Dijkstra, di tiap edge itu bisa kasih bobot, misal di sini 2, di sini 4. Nah, misal dari 2 ini kali-kali keempat, misal di sini ke 1. Jadi mana yang lebih bagus gitu. Mending 2 1 atau kita langsung 4. Kurang lebih gitu prinsipnya minimum spanning tree. Nah, di sini ada contoh. Contoh gambarnya kita coba buat replika. Kita lihat dulu gambarnya. Kita coba buat bikin dulu. Misal di sini ada A, ada B, ada H, I, C, D, E, F, G. Di sini 7, 2, 8, 4, 11, 8, 1, 2. Di sini dari C ke F itu kita 4. Jadi angka besar atau kecil ini nggak mesti diwakilkan sama gambarnya. Gambarnya bisa aja di sini garisnya panjang tapi bobotnya cuma 4 gitu. Gak harus benar-benar sama 10. Oke, soal kita udah punya nih. Kita mau bikin minimum spanning tree atau tree yang paling minimum spanning tree. Minimum itu terkecil spanning itu menyebar, dan tree pohon. Jadi kita bikin tree yang bisa menyebar tapi bobot yang digunakan itu yang paling minimum. Kita contoh aja ya, misal kita mulai dari titik A, misal dari titik A biar bisa nyebar ke semuanya, Oke, kita lihat A itu berhubungan sama B dan H, di mana ke B itu 4 dan ke H itu 8. Maka kita pilih ke B, bobotnya 4. Nah, dari B bisa pergi ke C yang mana itu 8, atau ke H yang ke C yang nilainya berapa nih? Kecil 8 ya, kecil 8, bisa kecil 8 ke C atau ke H yang nilainya 11. H 11. Nah, kita pilih C karena yang lebih sedikit, yang lebih minimum.
Jadi ini ya kita sebut algoritma greedy, algoritma greedy. Dari C, kita lihat dari C itu ah, mending mana nih, mending mana? Kayak misal dari C bisa pergi ke ini I ya, kita kasih I bisa ke I yang nilainya 2, bisa ke F4 atau ke D yang bobotnya 7. Kita pilih ke I. I hubungannya cuma sama H. Berarti kita pergi ke H. Dari H bisa ke B, tapi udah kita kunjungin, ke A udah kita kunjungin. Kita lanjut ke G. Kebetulan juga ini yang paling kecil ya, bobotnya 1, ke G. Lalu ke F. Lalu kita ke F. Ke F. Nah, dari mana ini? C. Di sini ada I 2. Bentar, kita bisa juga pakai uh, urutan lain sebenarnya yang lebih lebih sesuai, lebih minimum. Mana misalnya dari C ke I kan 2. Nah, kita lihat lagi yang lain. I, I ke H itu 7 besar. Nah, kita lihat perbandingannya dari C ke 7 itu juga 7, C ke 4 ternyata lebih kecil, cuma 4. Berarti kita ke F dulu, kita bisa ke F dulu. Lalu kita bisa pergi ke G, di sini 2, G, G sama lalu ke I. Terus mana lagi yang belum kita kunjungin di sini ada uh, kita coba lihat contohnya. Kalau di contoh D, E, ya kan juga I ke F ya, ke I sama ke F. Terus kita visit ya, kita berarti benar tadi ya ke sini. F sudah kita kunjungin, ini sudah kita kunjungin, berarti pergi ke D. D, lalu kita lihat di sini perbandingannya. D bisa ke F tapi besar. F kalau mau ke E itu 10. D kalau ke E itu cuma 9, berarti 9. Kalau kita coba gambarin, berarti ini kalau kita linear ya, ini pencarian linearnya. Ini pencarian linearnya. Nah, kalau kita mau bikin jadi tree, berarti jadi dari A, misal kita pilih ke B ini. B, C, C di sini punya 2 anak, di sini I sama F. F bisa GH ini ya, GH ini GH. F, G, H ini. Lalu dari C ini juga pergi ke ini, ke D lalu ke E. Jadi sebuah tree. Oke, kemudian ada algoritma divide and conquer di mana masalah itu dipecah jadi lebih kecil. Coba silakan. Jadi divide and conquer. Oke. Kita bagi masalah jadi kecil, lalu kita uh, gabungkan lagi di akhir. Ini misalnya ada masalah,
masalah, misal ada masalah, kita jadi sub masalah satu, sub masalah dua, dan seterusnya. Kita pecah jadi lebih banyak. Nah, kemudian dari kumpulan masalah ini, kalau udah solve, kita coba gabungkan jadi pemecahan masalah. Kayak misal nih contoh, di sini ada untuk sorting ya, ini divide and conquer untuk sorting, yaitu di sini binary search ya, ini binary search, binary sorting itu. Nah, di sini contoh ada merge sort, di mana nih misal ada sebuah list tuh anggotanya ada 4, ada 70, 30, 50, 10. Kita mau coba sorting, kita belah jadi 70, 30 sama 50, 10. Kita bandingkan mana yang lebih besar. Ternyata 30 pindah sini, 70 sini juga sama, 10 sama 50. Waktu digabungin lagi, gabungin kita gabungin dulu ya 30, 70, 10, 50 ini. Terus kita ada sorting lagi. Berarti perbandingan 30, 70, 70 sama 10 di 10 dipindah nih, 10 dipindah, 70 dipindah ke sini. Jadi 10, 20, 50 sama 70. Nah, ini karena terjadi secara rekursif. Kayak contoh sortingan tadi ini selection sort. Oh ya, nah, tadi ada contoh juga untuk mana ini merge sort ya, merge sort. Misal kita mau lihat, mungkin sebelum di print, kita bisa juga print dulu, print resultnya, result, kita coba print resultnya. Kita bisa coba kita bedah gitu ya, bedah. Kita coba bedah. Jadi pertama di sini ada algoritma, ada dua fungsi ya. Saya baca jadi dua fungsi, satu untuk sorting, satu untuk merging, merging atau menggabungkan. Jadi untuk merge sort ini pertama dibelah jadi dua bagian. Ini itu yang di belakang titik dua itu berarti kita ambil sisi kiri, yaitu misal angka 1, 3, 5, 4, 2 di sini. Dan untuk yang kanan kita ambil 78906. Tuh. Oke, ketika kita coba merge, pertama kita lihat dulu nih, ada 1, 3. Kita pecah dulu nih, 1, 3, 5, 4, 2, 7, 8, 9, 0, 6. Kita pecah jadi kecil-kecil di sini. Dicari midnya dulu, titik tengah ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 dibagi 2 berarti 5. Ini 5 bagian. Oke, di sini kita ambil ini 1, 3, 1, 3 sama 5, 4, 2. Kamu kita ambil itu dulu. Oh, di sana 7.
8 sama 906. 13 itu urutannya udah benar. 542 itu urutannya masih salah. Kita ubah jadi 1, 2, 4, 5. Lalu kita coba gabung lagi. Jadi 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Di sini 78 udah bener juga. Kita tulis ini 78. 78 udah bener, 906 masih salah. Kita tulis di 069. Nanti jadi 06789. Ketika ini keduanya kita gabungkan, kita coba merge lagi, maka perlu dibenerin. Kita coba benerin. Jadi 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi urutan yang benar. Kemudian ada juga yang namanya quick sort. Quick sort ini kita ngambil pivot atau titik tumpu ya, titik poros. Kita coba lihat penjelasannya. Apa itu quick sort? Jadi dalam algoritma quick sort dipilih sebuah elemen pivot lalu dibagi berdasarkan pivot tersebut, bisa yang lebih kecil dan yang lebih besar. Yang lebih kecil di kiri dan lebih besar di kanan. Lalu diurutkan secara rekursif. Kalau kita gambarkan kurang lebih seperti ini. Di sini kan ada pivot. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 dibagi 2 berarti kan 4,5. Kita ambil berarti indeks yang ke 5. 1, 2, 3, 4, 5 atau 0, 1, 2, 3, 4. 5. Kita pilih titik tengah. Kita pecah jadi kelompok kiri dan kelompok kanan. Bisa kerjakan dulu kelompok yang kiri. Kiri kita misal udah kelompok ini 1, 2, kelompok 1, 2 itu. Nah, di dalam kelompok kecil ini kita juga bisa tentukan pivot sebenarnya. Bisa juga kita tentukan pivot. Misal gini, 1, 2, 3, 4. Ada 4. Kita ambil dibagi 2 lagi. Berarti kita ambil yang pivotnya itu angka kedua. Misal di sini dipilih 2. Lalu dipilih ke kiri yang lebih kecil, ke kanan yang lebih besar. Bisa lagi, kita bandingkan lagi, maka 3, 3, dan 4. Kita mungkin akan lebih jelas di kodenya ini. Ini coba lihat, ini komentarnya. Ini mungkin cukup panjang ya. Kayak misal ada list yang sama. Jadi kita pakai list yang sama untuk masalah ini. Kita pakai list yang sama. Oke. Kita cari titik tengah dulu. Caranya dengan dibagi habis ya, ini namanya bagi habis kalau di Python. Jadi kasih indeks 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Len art itu panjang dari daftar angka ini. Daftar angka ini panjangnya 10, kita bagi habis sama 2. Berarti kita cari hasilnya 5, jadi kita cari array daftar. Kita kasih namanya array yang indeksnya 5. Kebetulan di sini angkanya 7. Ini jadi pivot. Lalu kita coba bandingin. Oh, di sini
urutannya saya ubah ya, 79086. 086. 9086. Kita lihat di sisi kiri, kita coba selesaikan sisi kiri dulu. Yang lebih besar dari 7, ada apa saja yang udah benar di sisi kiri? Ternyata ada 9. 9 sama 8. 0, berarti pindah. 6 juga sama. Oke, berarti kita coba tulisnya 9 sama 8. Lalu eh, kita ambil di sini 1, 3. Bentar, kita lihat namanya. Oke, 98 benar. 0. 0 itu sisi kiri ya, sisi kiri. Nah, ini angka, oh, ya kita ambil nih angka-angka yang kurang dari 7. Berarti tadi kita pindah 1, 3, 5, 4, 2, 0, 6 ini. Kita ubah 1, 3, 5, 2, 0, 6. Di sini ada 7 tadi, 7 sama 98. Oke. Kita ambil lagi nih saat kita ambil lagi tadi panjang kelompok untuk kelompok yang kanan itu uh, arah ini ada tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 dibagi habis sama 2. Oke, 7 dibagi 2 berarti kita milih indeks ketiga. Kita milih array indeks ketiga. Berarti 0, 1, 2, 3 kita pilih 4 sebaliknya. Sebenarnya kita pilih 4. Kita pilih 4. Kita jadikan 4 sebagai pivot. 4. Lalu kita bandingkan apakah sisi kiri itu lebih besar dari 4. Misal di sini ternyata yang lebih dari 4 itu cuma 6. Dan di sisi kanan ternyata ada 5. 5 itu lebih besar dari 4. Kita taruh di sini. Jadi urutannya jadi 1, 3, 2, 0, 4, 5, 6, 7, 9, 8 untuk sekarang. Oke, ini untuk lalu kita setelah 4 jadi pivot, kita ambil nih di sini. 1, 3, 2, 0. 1, 3, 2, 0 tuh ada 4. Kita bagi lagi jadi sama 2. Jadi dapat 2. Jadi kita milih array dengan indeksnya yang ke 2. Di sini yang indeksnya 2 itu angka 2 itu sendiri 2. Kita lihat apakah sisi kirinya udah benar lebih besar. Ternyata enggak. Ternyata 0. 0 itu lebih kecil. 1, 0, dan kita lihat di sini ada 3. 3 itu lebih besar daripada 2. Jadi kita taruh sini. Kita pecah lagi nih. Lanjut. 0 dan 1 ternyata masih masih bertukar. Kita bikin pivotnya berarti kan 2. 2, 2 dibagi 2, 1. Indeks ke 1 itu 0. Indeks ke 1 itu angkanya 0. Berarti kita bandingkan 0 dan 1 ternyata terbalikan. Jadi 1, 2, 3. Nah, ini untuk satu kasus ini udah selesai. Jadi penyelesaiannya kita coba nih lihat lebih lengkapnya.
23 sampai 456 ya. Bahkan sampai 456, 123, 456 itu udah selesai. 456. Nah, 798 ini kita ambil pivotnya 9. Ya, kita ambil pivotnya 9 nih. 9 jadi pivot. Sini ada 7, 9, 8. 9 kita tukar, 7 masih tetap. Berarti 7, 8, 9. Lalu kita gabungkan. Kita merge. Gitu. Nah, itu untuk quick sort dan untuk binary search ya ini. Oke, kemudian selain nanti sorting, ini juga dipakai buat yang namanya binary search atau pencarian. Caranya gimana? Kita membelah jadi uh, dua bagian. Contoh nih, kayak kita misal ada list angka random. Kita cari dulu angka yang mau kita cari, misal 23. 23 tuh, oh iya, dan untuk binary search di meskipun angkanya random, tapi ini angkanya udah terurutkan. Jadi dalam binary search itu bisa dilakukan kalau sudah disorting terlebih dahulu. Seperti ini contoh yang saya bikin juga udah disorting terlebih dahulu. Jadi proses pencariannya kita misal contoh nih bikin aja gini. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dan kita mau cari 6. Berarti pertama kita cari dulu di mana low-nya, angka terendah itu 0, angka tertingginya kan di sini 9. Kita cari tengah. Kalau di algoritma yang satu ya sini pakainya dibagi dua kan, sama dibagi dua. Berarti 10 dibagi dua kita ambil indeks kelima. Indeks kelima berarti, nah di sini indeks kelima. Ambil di sini indeks ke 5. Oh, tapi di sini saya tambah dikurangi satu, berarti 0, 5 dikurang satu, berarti 4. Kita ambil 4, 0 sama 4. Secara, oh ya, oh bentar, bentar. Saya koreksi pernyataan saya dulu bentar. Jadi dari algoritma yang saya pakai itu pertama left kita mulai dari 0, dari 0. Atau di sini kita artikan indeks ke 0 ya karena kita ngakses indexing juga 0, dan yang kanan itu dari panjang indeks. Panjang indeksnya kan 10 dan indexing itu dimulai dari 0, makanya itu saya tambah min 1. Jadi 0 sama 9. 0 ditambah 9 dibagi habis sama 2 itu hasilnya 4, bukan 4 setengah. Jadi ini dibulatkan ke bawah. Indeks keempat kita ambil 4. Nah, terus kita lihat lagi nih, apakah uh, mid atau nilai tengah ini lebih besar, sama, atau kurang dari target. Nah, karena kurang dari target, berarti kita ubah left atau sisi kiri kan awalnya 0, sisi kiri 0 jadi 4 tambah 1, berarti 5 ditambah 9 dibagi habis sama 2, berarti jadi 7. Oke, sekarang midnya tuh pindah ke 7 nih. Berarti midnya dari sini ke sini, midnya 7. Nah, midnya 7, kita ambil midnya 7. Atau bisa lebih cocoknya mungkin nah seperti ini. 7.
Oke, 7. Apakah 7 sama dengan 6? Tidak, 7 itu lebih besar daripada 6. Karena 7 lebih besar dari 6, berarti kita 5 ditambah 7 kurang 1. 7 kurang 1. Berarti kan 11. 11 dibagi habis sama 2 itu 5. Berarti angka sekarang midnya di bukan midnya ya, tapi sisi kanannya, sisi kirinya itu sekarang 5. 5. Oke. Berarti dilihat nih apakah 5 itu lebih atau kurang dari 6. Gitu. Berarti karena kurang, berarti mid di left sama dengan mid ditambah 1. Berarti kan leftnya sekarang jadi 6 nih, 6. Berarti sekarang 5 tambah 1 ditambah 6 sama dengan 12. 12 dibagi 2 sama dengan 6. Pindah ke sini. Nah, sesuai. Berarti 6 ditemukan di indeks ke 6-nya gitu. Nah, itu. Terus terakhir tuh ada algoritma backtracking di sini. Algoritma backtracking itu kita pakai untuk memecahkan masalah yang mana masalah itu mencoba membangun solusi secara bertahap. Dan semua kemungkinan solusi itu kita explore, kita coba. Jika pada suatu langkah ditemukan bahwa solusi tidak yang kita pakai itu nggak mungkin untuk mencapai hasil yang valid, maka akan mundur ke langkah sebelumnya. Atau kita pakai istilah backtrack dan coba alternatif lain. Jadi ya kalau di sini kita pakai pakai perumpamannya itu seperti melewati labirin gitu, melewati labirin di mana kalau sudah nabrak tembok kan berarti kita putar balik. Atau mungkin cara lainnya seperti saya tadi, misal ada yang saya rasa keliru, maka saya backtrack, mundur dan coba ulangi lagi. Nah, kurang lebihnya begitu. Jadi cara kerjanya itu pertama ada memilih, pilih salah satu opsi yang tersedia, lalu dari pilihan itu kita coba lanjutkan terus sampai antara kita sampai suatu solusi atau sampai titik kita temukan bahwa itu tidak mungkin. Yang mana itu berarti kan kita cek. Lalu jika tidak valid atau tidak mungkin, kita mundur ke pilihan sebelumnya dan cek apakah ada pilihan lain gitu. Jadi berikut karakteristiknya yaitu menggunakan rekursif, melakukan pemangkasan ke cabang-cabang yang tidak tidak menjanjikan gitu ya, yang tidak memberikan solusi, lebih efisien dari brute force karena bisa berhenti kalau jelas nggak valid, lalu cocok untuk memecahkan masalah yang memiliki batasan tertentu, dan menjamin menemukan solusi. Jadi selama solusi itu ada maka terjamin akan ketemu. Ya, ini ada penerapannya misal mencari rute, masalah penjadwalan, masalah matematika seperti kombinatorial, dan juga menyelesaikan puzzle semacam sudoku. Dimana semua, kan kalau di sudoku tuh semua kombinasi angka ya, semua kombinasi angka itu dicoba, tapi tidak boleh ada yang sama. Nah, di sini saya buatkan kode uh, penjadwalan gitu. Misal contohnya di sini kita kita analogikan aja ini misal jadwal UAS gitu ya. Jadi pertama kita bikin dulu nih ada mata kuliah apa saja dan pilihan-pilihannya. Andi misal Andi ada kelas ini
Budi, Citra, Doni, dan dalam sehari itu misal bisa ada tiga mata kuliah, tiga mata kuliah, lalu disimpan dalam jadwal, ini, dalam sebuah jadwal. Ini kita bisa menghitung juga, kasih variabel buat menyimpan jumlah backtracking yang dilakukan, lalu dilakukan pengecekan apakah ada bentrok, collision mungkin kalau kita mau balik ke materi hashing, lalu ada fungsi untuk backtrackingnya ini. Jika solusi ditemukan dan kalau solusi ada yang nabrak, jadi rekursi. Sebuah fungsi dipanggil dalam fungsi itu sendiri. Jadi kita coba jalankan ya. Misal kita mau menjadwalkan matematika. Tracking mahasiswa. Nah, contoh misal untuk matematika, kita jadwalkan matematika di sini berarti dimulai dari 0, indeks ke 0. Coba nih ada slot, kan ada slot-slotnya nih. Slot waktu 0, 1, 2. Nanti valid bisa diisi, lalu setelah matematika itu ada pilihannya fisika, fisika. Nah, fisika kalau dicoba ke slot 0 itu bentrok, ada mata kuliah lain. Di sini ada matematika. Nah, dicoba ke slot 1 bisa karena udah jelas ini kosong. Yang pertama diisi matematika, lalu diisi fisika gitu. Gitu juga ya seterusnya. Kimia nih, kimia kita cobakan buat yang kedua berarti ya. Ke mahasiswa kedua itu Budi, karena tadi itu backtrackingnya kan geser ya, setelah geser mata kuliah geser mahasiswa juga. Oke, jadi ditemukan nih solusinya. Oke, untuk materi algoritma dalam dalam struktur data segitu untuk secara codingannya. Saya akan mempelajari kayak konsep heuristik gitu ya. Jadi struktur data ini penting dalam nanti kalian belajar AI karena ini menjadi bentuk representasi pengetahuan dan dengan pemanfaatan gitu aja kita bisa mengolah informasi dan melakukan proses pencarian dan pengambilan keputusan secara efisien. Oke, bisa sambil dibaca. Ya, di sini akan saya coba perkenalkan yaitu konsep heuristik ya. Heuristik itu uh, seperti misal kalau kita apa ya, mungkin mirip seperti aturan praktis atau jalan pintas gitu. Jadi memilih solusi yang cepat itu belum tentu efisien tapi cepat dan mudah dilaksanakan gitu. Oke, kayak contohnya kemarin kita udah belajar ya tentang algoritma Dijkstra, misalnya algoritma Dijkstra. Contohnya kalau kita pakai tadi nih si minimum spanning tree, kita coba. Oh, gimana tadi minimum spanning tree? Oh, udah. Misalnya kita pakai minimum spanning tree tadi. Kalau di kalau dipakai di Dijkstra, misal kita mau pilih nih salah satunya dari A ke E gitu. Dari A ke E itu bagaimana rute terbaiknya gitu. Nah, itu kita bisa pecahkan pakai Dijkstra dan juga materi setelahnya itu
algoritma ASTAR gitu. Oke, gitu. Kalau di nah, kita coba lihat di mana tadi? Di kode graf ya. Di sini misal kita coba Dijkstra ini. Oke, mana ya? Jadi misal ada sebaran all, start node. Di sini kita mana ini? Kita pakai node in nodes. Ah, ini misal ada node-nya ini dengan hubungannya yang digambarkan dengan adjacency matrix gitu ya. Berarti dari ke A ke B itu bobotnya 2, A ke C itu 4, dan ke 4, dan A ke D itu 1. Kalau 0 berarti nggak ada edge-nya atau nggak ada tali penghubungnya. Oke, di algoritma Dijkstra ya kemarin udah sempat kita pelajari, itu juga salah satu penerapan algoritma di struktur data. Jadi sekian penjelasan untuk hari ini, semoga bermanfaat. Uh, Kalian bisa coba untuk pelajari lebih dalam dan lebih luas. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.